Baik, Kajian seperti pamungkas ya biasa. ini. Ya, betul kayak ini Iya. kajian pamungkas. Tapi saya pribadi ya dan juga para jamaah berharap mudah-mudahan kiai kita, guru kita semua bisa apa namanya menyambung kajian fikih keluarga ini ya di lain waktu mudah-mudahan. Insyaallah, insyaallah. Ini Ya. sangat rindu nih kajian fikih keluarga ini sangat singkat sekali ya. Pengennya ya apa namanya tiap hari ada gitu ya. Ini Iya, sangat insyaallah. panjang sekali kajiannya. Kitabnya masih panjang ya Kiai ya. Masih banyak gitu. Nggak Iya, habis tahun itu ya. betul nih. Masya Allah mudah-mudahan kita bisa apa namanya ada di waktu yang lain kita akan ketemu lagi dengan guru kita ya membahas fikih keluarga ini yang sangat penting sekali. Masya Allah ya. Eh, Selamat bergabung lagi ya Bu Nurani ya. Kemudian siapa lagi ini ya? Eh Para jamaah sekalian ya. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah pagi hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita bahwa ini adalah kajian pamungkas untuk Ramadan, sesi Ramadan ya. Untuk kajian fikih keluarga. Mudah-mudahan tadi saya sudah minta ke guru kita ya. Mudah-mudahan beliau bisa nanti menyambung kajian ini di lain waktu ya. Dan para jamaah semua juga bisa mengikuti kembali ya. Mudah-mudahan. Kita sama-sama berdoa, semoga dipertemukan kembali. Kemudian selamat bergabung nih ada Kiai Muhaimin ya. Eh, Mudah-mudahan Allah. beliau selalu diberikan kesehatan. Kemudian Amin, Ibu amin ya Eka rabbal ya. alamin. Baik, ada sedikit informasi yang perlu saya sampaikan sambil menunggu waktu kita 3 menit lagi ya. Yang pertama, kami dari panitia mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza atas partisipasi dan juga infak yang sudah diberikan oleh jemaah sekalian ya untuk kajian itikaf online Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengganti ya dan membalas apa yang sudah diberikan infak tersebut oleh Allah SWT diberi keluasan rizki ya. Kemudian bagi para jamaah sekalian yang ingin menyalurkan infak dan sedekahnya nanti silahkan melalui rekening BNI Syariah ya yang sudah di-share kalau nggak salah di grup ya. Mudah-mudahan sekali lagi itu digunakan untuk kajian Islam untuk menyebarkan Islam mudah-mudahan bermanfaat di masyarakat halayak ramai ya. Mudah-mudahan infak yang diberikan oleh para jamaah sekalian ini menjadi infak yang barokah ya, sedekah yang barokah yang Allah insya Allah ganti dan yang rizki yang tidak terduga-duga insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah mengetahui semua Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, patut bersyukur pada tahun ini kita nampaknya merayakan sholat Idul Fitri ya secara serentak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya di seluruh dunia ternyata setelah dilakukan ru'yatul hilal atau mengamati hilal, alhamdulillah semuanya serentak ya menyaksikan, mengamati bahwa belum nampak hilalnya ya dan akhirnya Ramadan digenapkan 30 hari sehingga satu Syawal itu jatuh pada hari Ahad atau hari Ya. Minggu tanggal 24 Mei 2020 ya. Ini patut disyukuri para jemaah sekalian karena tahun yang lalu kita berbeda ya. Ada yang 30 hari, ada yang 29. Tapi alhamdulillah berkah ya. Mungkin berkah corona ini ya. Berkah wabah ini kita nampaknya Ramadan kita ini Ramadan yang berkualitas dan di ujung Ramadan juga kita disatukan ya alhamdulillah oleh Allah SWT yakni kita serentak melaksanakan sholat Idul Fitri ini nanti hari Ahad terlepas apakah sholatnya di rumah atau di masjid atau di lapang. Nah, itu tergantung wilayah masing-masing. Mudah-mudahan yang jelas
Ini ranah fikih ya. Silahkan Iya. nanti sudah ada fikihnya masing-masing. Yang jelas kesatuan umat Islam ini sudah semakin nampak. Masya Allah ya. Insya Allah ya. Semoga ini awal kebaikan bagi umat Islam ya. Bahwa umat Islam ini semakin bersatu, semakin kokoh, semakin kuat. Sehingga membongkar orang-orang kafir atau musuh-musuh Islam ya. Dengan bersatunya kaum muslimin ini insya Allah. Baik, selamat bergabung sekali lagi pada para jamaah sekalian. Ya mungkin saya tidak sebutkan satu persatu mengingat waktu sudah menunjukkan 5.30 sesuai akad kita akan mulai kajian fikih seputar keluarga ya. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para jamaah sekalian bisa menyimak dan mendengarkan tadi ya. Bagi yang baru bergabung nanti bisa bertanya ke yang lain ya. Baik, itu saja. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan penghujung Ramadan ini. Ini adalah hari terakhir ya. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian etika. Mungkin ini pertemuan yang terakhir ya. Tapi kita berharap kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu, di lain kajian ya. Mudah-mudahan guru kita kayak kita bisa membersamai kita semua di kajian di lain waktu nanti. Salawat berserta salam tak lupa kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan mudah-mudahan sampai pada kita semua di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Baik, saya akan sapa dulu kayak kita. Kiai, subtema kita pagi hari ini apakah masih melanjutkan tafsir Quran surah An-Nisa kemarin 5 sampai 7 ya Kiai ya? Ya, betul. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana memanage pengelolaan harta seorang anak yatim oleh walinya. Tapi ini rentan sekali, ini berpotensi akan membangun konflik dan ada yang paling penting konflik kepentingan. Yang dikasih amanah malah khawatir nanti bisa mengambil dengan zalim ya itu ya. Misalnya jumlahnya banyak atau juga tadi gitu, yang ngelola juga sambil menyelam juga ya, ini yang mesti kita antisipasi begitu ya. Nah itu masih itu Ustaz ya, insyaallah. Baik, Kiai. Jadi masih seputar mengelola atau meriayah harta anak yatim ya, Betul. termasuk juga anak yatimnya. Baik Kiai, tanpa panjang lebar lagi saya persilahkan Kiai untuk memaparkan dan insya Allah kita akan simak bersama kajian fikih seputar keluarga yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Baik, tafadhol Kiai. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah peserta kajian i'tikaf online yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ridho dan juga kudrat dan iradahnya pagi ini kita kembali bisa berjumpa dalam kajian i'tikaf melalui media Zoom meeting ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan melalui wasilah kajian ini setiap urusan kita. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Dan semoga melalui kajian ini Allah akan menjamin setiap rizki dan kebutuhan kita. Dan tentunya ini adalah majelis yang senantiasa bukan hanya oleh kita yang ada di bumi, tetapi justru makhluk-makhluk dan juga hamba-hamba Allah yang ada di langit pun juga akan senantiasa mengikuti, berkumpul, mendoakan kepada siapa saja yang kumpul di majelis ilmu, yang senantiasa ada di majelis ilmu dan memintakan ampunan kepada kita, hattal hitan, sampai ikan yang ada di dasar laut pun juga hakikatnya itu sedang memohonkan ampunan kepada Allah atas usaha dan apa yang sedang kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah mudah-mudahan saum dan juga semua rangkaian aktivitas amaliyah ibadah kita di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini kajian yang ke-10 ya untuk kajian subuh. Dan mudah-mudahan tadi ya para jamaah sekalian, silahkan nanti kita akan diskusikan kelanjutan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan intinya kita mendapatkan kesempatan dan selalu minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, minta kesempatan-kesempatan kita untuk senantiasa diisi oleh kajian-kajian ilmu. Mudah-mudahan kesempatan itu Allah kasih, Allah berikan Bapak Ibu sekalian. Dan itu patut diminta Bapak Ibu. Sebab ada orang yang memang tidak mendapatkan kesempatan yang mulia ini. Maka kembali kita minta kepada Allah, sang pemilik waktu, sang pemilik kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan ini tentunya Allah mudahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita tentang bagaimana memanage harta anak yatim yang memang dititipkan kepada seorang wali. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bahas pada pertemuan kemarin tentang surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang kelima, keenam ya sampai dengan ketujuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Al-ayah. Jadi Bapak Ibu, ini secara global sudah dibahas tentang bagaimana bagi seorang wali ini, wala tu'tu ini antum ya kepada wali. Siapa itu wali? Wali itu dia yang menggantikan posisi ayah anak yatim yang meninggal. Anak yatim itu siapa? Anak yang memang dalam usia ya sebelum balik itu yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sekali lagi, anak yang belum balik ditinggalkan oleh ayahnya, itu yatim. Nah, maka siapa yang menggantikan posisi ayahnya itu? Walinya. Walinya itu siapa? Walinya itu adalah nasab. Laki-laki yang ada nasab dengan ayah yang meninggal itu. Ya, maka nasabnya itu, nah tentu yang paling dekat itu adalah satu, kalau dia punya anak laki-laki yang sudah balik, yang sudah mapan. Nah, maka
Anak laki-laki itu nanti menjadi wali bagi adik-adiknya, ya. Kemudian apalagi kalau punya adik yang wanita. Kemudian nanti siapa lagi? Kakeknya, kakek anak yatim ini. Pamannya, om-omnya, itu semua nanti menjadi wali, disebut dengan aulia. Nah, wahai para wali, Allah sampaikan, wala tu'tus sufaha. Kau jangan serahkan harta waris anak yatim itu yang masih belum balik, yang memang mental dan akalnya masih safih atau sufaha, ya, belum dewasa, belum bisa membedakan mana cara menghitung, dengan apa dibelanjakan, yang muamalah saja tidak sah. Jangan kau serahkan kepada anak yang mental dan akalnya belum mumpuni, belum cakap kalau bahasa hukumnya itu ya. Belum bisa menggolangkan, mentasorufkan harta. Maka kau jangan berikan begitu ya. Kenapa? Sebab allati ja'alallahu lakum qiyama. Sebab itu adalah penopang kehidupan nanti buat masa depannya. Jadi jangan sampai nanti ketika para wali ini memberikan sejak kecil begitu ya. Ya contohlah misalnya, kalau misalnya anak-anak saat ini Bapak Ibu sekalian masih safi itu kan, inilah pentingnya bimbingan. Inilah pentingnya arahan orang tua mendampingi anak-anak itu. Jadi kalau mengelola harta saja wala tu'tu, kata Allah begitu, jangan kau serahkan. Nah ini mafhum secara umumnya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kepada anak yatim. Wahai para ayah itu yang memang punya anak yang masih kecil, yang belum balik, tolong dampingi, justru jangan dikasih kekayaan. Mohon maaf, hari ini kadang ada ayah yang saking sayangnya kepada anak sudah dibeliin handphone gitu ya. Padahal dia masih SD, masih kecil, belum balik. Ya, apalagi dibelikan motor misalnya, Bapak Ibu sekalian, itu kan emosinya belum. Jadi kalau kebut-kebutan jangan salahkan anak. Anak itu bawaannya inginnya ngebut gitu. Dia lupa ada rem, lupa gitu. Jadi bisanya ngegas gitu. Ngeremnya nggak pernah paham gitu. Apalagi di jalan. Begitupun juga tayangan-tayangan televisi. Begitupun juga ya, apalagi amanah-amanah yang lainnya. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, mafhumnya ini kalau kita ambil istinbatnya itu, ya, jadi artinya anak di bawah pengawasan, anak yang belum cakap, ya, anak yang memang belum memiliki ahliyah, al-ada, ya, kecakapan untuk melakukan tasarruf, ya, dalam aktivitas yang terkait dengan kewajiban agamanya, maka ini harus didampingi, gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kapan harta warisan itu diberikan kepada anak yang yatim? Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Nah, serahkannya itu kalau memang diuji dulu, silakan ya, supaya tidak subjektif. Para wali ini mesti mengadakan satu sidang munakosyah gitu ya. Ini kalau dosen Pak Adriansa ada sidang munakosyah dulu, dicek begitu, sudah mampu memanage belum gitu. Sudah mampu kalau mau bisnis dan sebagainya. Apalagi misalnya kekayaan warisan tirkahnya itu, wah Masya Allah, jumlahnya sangat besar, itu harus jelas gitu. Nah, hatta idza balagun nikah. Artinya apa? Kalau sudah cakap, di sini dikatakan balagun nikah gitu ya. Jadi nikah ini kan indikasi dia sudah senang dengan lawan jenis, dia sudah ya bagaimana bisa gori jatun now begitu ya. Bisa melampiaskan, sudah tahu gitu ya, mana yang cantik, mana yang tidak gitu ya. Kalau bahasa kitanya sudah kenal kepada perempuan gitu ya. Nah, itu sudah tapi tetap diuji begitu ya, dilihat tingkah tanduknya, dilihat kebiasaannya dan lain sebagainya ya. Sampai di sini kata kuncinya fa in anastum minhum rusyda. Jika kamu sudah bisa memastikan gitu, kamu sudah bisa melihat wahai para wali, si anak itu rusyda, rosyid gitu ya. Akalnya sudah cakap, mentalnya juga sudah terkendali. Itu namanya rosyid ya. Fadfa'u ilaihim, silahkan. Serahkan tuh harta itu. Jangan sedikit pun kalian coceng. Kalau dicoceng, dikurangi. Kasih semuanya. Begitu ya. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya. Wala ta'kuluha. Hati-hati. Ini ada kalimat larangan. Wahai para wali, kalian jangan memakan. Ya. Isrofa. Nah, isrofan ini berlebihan. Wabidaron. Ini ada isropan wabidaron ya. Ini masih mengulang yang kemarin. Artinya apa? Dalam tafsirnya jangan sampai kalian memakan dengan asumsi takut kalau sudah dewasa ini anak yatim, dia tidak bisa mengambil harta yang dititipkan itu.
Nah, itu ya. Jadi punya keyakinan, punya anggapan, mumpung masih kecil, mumpung masih unyu-unyu gitu ya. Nah, kita kelabui saja, kita tipu saja nih anak kecil ya. Nah, kita belanjakan nih uangnya, kita pakai bisnis ya. Nah, itu namanya bukan pemegang amanah kalau begitu. Ya, itu tidak menjalankan amanahnya. Nah, itu hati-hati. Masya Allah ya. Jadi setiap ayat hukum yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran itu sangat menyentuh. Jadi Allah itu sangat tahu sekali bagaimana sifat karakteristik manusia. Manusia itu bahasa mudahnya ya tidak ada yang tidak condong kepada harta gitu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Ya. Sekalipun mungkin wali ini punya uang, tapi kadang-kadang tadi gitu. Yang namanya sikap, yang namanya syahwat, selalu kabita, selalu ingin kalau lihat harta, apalagi dia nyampak. Ya, contoh Bapak Ibu sekalian kadang-kadang kada uang itu kalau sudah nyampak di depan mata, ya, asa atul gitu dah. Aduh, yang diangge gitu uang dah gitu. Ya. Uang-uang itu kadang ngagupayan gitu padahal ya misalnya ini titipan, amanah gitu ya. Termasuk kadang-kadang kita mengelola uang umat gitu ya. Kalau jadi bendahara kadang-kadang nah itu. Nah, maka ini hati-hati setan ngagoda gitu. Nggak apa-apa sedikit pinjam dulu, sedikit pinjam dulu, lama-lama jadi. Nah, itu. Maka kalau amanah sudah sesuaikan saja dengan amanahnya dia menjaga saja begitu ya. Maka Allah sangat paham sekali mental manusia nih. Ya, mental manusia yang mudah apa? Kagoda. Ya, maka Allah katakan wala ta'kuluha israfa wa bidaron ayak baru gitu. Kemudian wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Jika wahai para wali engkau ya sambil mengelola itu punya kecukupan harta, kelapangan rizki, ya falyasta'fif lah gitu ya. Ya artinya sudah begitu ya. Nah, falyasta'fif itu kita qanaah. Kita cukup, kita juga sudah punya gaji misalnya, wali punya kasab, ya sudahlah ya. Jadi wali itu nanti Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Yang ada itu dinikmati, yang bukan milik kita, ya sampaikan sesuai dengan haknya. Wa man kana faqiron falyakul. Nah, di sini kalau memang si walinya itu tidak kecukupan, falyakul bil ma'ruf. Silahkan begitu ya. Artinya dalam tafsir nanti dijelaskan ya, kalau memang untuk menumpang hajat yang memang untuk kebutuhannya, tapi mesti baik juga. Tidak boleh melebihi, tidak boleh menghabiskan ya. Artinya dia hanya sebatas bagaimana dibolehkan bil ma'ruf dengan catatan ya serba wajar dalam kapasitas yang boleh begitu ya. Nah, ini nanti dijelaskan penjelasannya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian paling tidak sampai situ ya. Kemudian faida dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashidu. Nanti kalau kita mau menyerahkan harta warisan itu, maka mesti ada saksi Bapak Ibu sekalian ya, supaya tidak ada sengketa di kemudian hari. Nah, itu Bapak Ibu ayatnya yang sudah kita jelaskan. Nah, pagi ini kita akan lanjut ya, Ustadz Adriansah dengan sababun nuzulnya ini. Sababun nuzulnya nih ya, sudah kelihatan di ayat kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim, sababun nuzul ya. Awalan kana ahlul jahiliyati la yurathuna an-nisa. Ya. Dulu ketika zaman jahiliyah wanita itu sama sekali tidak mendapatkan ya pusaka, tidak mendapatkan harta warisan. Masya Allah ya, ini wanita itu sangat dihinakan, tidak mendapatkan sedikit pun tempat, ya apalagi ketika saat itu kalau misalnya ada yang meninggal itu sama sekali tidak mendapatkan. Wala al-walidan ya, as-sighar syai'an, begitupun juga dengan apa namanya al-waladan, wildan begitu ya, wildan, mohon maaf. Anak-anak itu tidak dapat ya sama sekali, wildan ya, yang masih kecil itu nggak dapat ya harta pusaka. Bahkan wayaj'alunal mirath lirijal al-kibar. Nah, pada zaman tradisi bangsa Arab jahiliyah, warisan itu hanya untuk orang yang dewasa, laki-laki, rijal kibar. Maka atas ketimpangan, ketidakadilan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Di sana Allah langsung sebutkan nama lin nisa.
gitu ya. Nasiban mafruḍo, semua ada bagiannya masing-masing. Nah, Masya Allah Bapak Ibu, ini Islam mengangkat harkat derajat wanita yang asalnya sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan, dianggap ya sebelah mata, bahkan dihinakan, termasuk anak-anak kecil yang semuanya diambil oleh wali yang sudah dewasa, maka Allah ya mendatangkan, menurunkan an-nisa ya, dirijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun ya. Nah, di ujung ayat mimma qalla minhu au katsub. Semua punya bagian masing-masing, sedikit dan banyaknya. Yang jelas nasibam mafruḍo. Semua punya bagiannya. Itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Itu satu sababun nuzulnya. Kemudian tsaniyan, yang kedua, ini pun juga ada sababun nuzul, riwayat yang lain. Warawa an Ibni Abbasin annahu qala kana ahlul jahiliyyati la yurathuna al-banat wala as-sighar adz-dzukur hatta yudriku. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sama ini tradisi bangsa Arab jahiliyah itu tidak mewariskan kekayaan kepada banat, ya. Anak-anak perempuan gitu ya. Wala as-sighar, begitu juga yang laki-laki yang masih kecil, adz-dzukur hatta yudriku, sampai mereka itu kalau sudah dewasa, kalau sudah dewasa baru dapat begitu. Famata rajulun minal ansar yuqal lahu Aus, ya, Aus ibnu Thabit. Ada kejadian suatu ketika ya, kematian menimpa salah seorang ya, laki-laki dari golongan Ansar namanya Aus bin Thabit. Wa taraka ibnataini, ya. Apa namanya? Wa ibnan saghiran. Nah, gitu ya. Wa taraka ibnataini wa ibnan saghiran. Pak Aus ini ya, Bapak Aus gitu ya. Kalau bahasa kitanya, Bapak Aus ini meninggalkan ibnata ini ya, dua orang anak perempuan, wa ibnan saghiran, dan satu anak laki-laki yang masih kecil ya. Faja'a ibna ammihi fa akhadha, maka atas kejadian itu datanglah dua anak pamannya gitu ya. Dua anak pamannya. Fa akhadha mirathahu kullahu, masyaallah ya. Dia mengambil ya semua kekayaan harta yang harusnya hak anak-anak tadi. Fa akhadha, yang datang tadi kemudian mengambilnya. Faqalat imra'atuhu lahuma tazawwaja bihima. Nah, ini mengeluh nih siapa? Ya, jandanya, janda atau istrinya Bapak Aus ini ya, atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ya saudara atau juga anak pamannya itu. Sebab kenapa? Sebab beliau kan punya anak-anak yang memang tadi gitu ya, yatim tadi. Wa kana bihima demamah ya, fa'abaya fa'atat Rasulullah. Nah, kemudian atas kejadian ini dijelaskan, disampaikan, mendatangi siapa? Rasul. Fa'akhbarathu fanuzilat al-ayah. Kemudian disampaikan kepada Nabi keluhan tadi, ya, seorang janda yang mengeluh atas tindakan-tindakan saudara dari almarhum yang sudah meninggal itu tadi, yang mengambil kekayaan. Nah, maka turunlah ayat ini. Lirijali nasibum mimma tarakal walidan, ya, wal aqrabun. Fa arsala rasul ilaihi ma faqala lahum la taharraka minal mirath syai'an. Kau jangan ambil, gitu bahasa kita. Ya. Jangan ambil akhbar tu apakah akhbar ta'anna lidzakar wal unsa nasiban, ya. Jadi apa namanya, Allah telah mengabarkan kepadaku bahwa laki-laki dan wanita itu punya bagian. Tsumma nazala qauluhu ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Allah menurunkan ya, yusikumullahu fi auladikum. Jadi singkat cerita, Bapak Ibu sekalian, riwayat yang kedua ini menimpa kepada salah seorang sahabat Nabi yang pada waktu itu memang ya tradisi jahiliyahnya masih kuat. Kemudian istri atau jandanya itu mengeluh dan menyampaikan keluhan tadi kepada Nabi sebab dia masih punya anak-anak yang masih kecil yang memang membutuhkan biaya tanggungan kehidupan. Ya, ketika memang si anak pamannya tadi mengambil semua peninggalan apa yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Maka keluhan tadi langsung dijawab oleh Allah melalui ayat ini. An-Nisa ayat 11 ya. Lirijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun al-ayah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian asbabun nuzulnya. Baik, ini bisa dilewat ya. Lewat saja sebab ini adalah kaidah-kaidah ilmu nahwu-nya Bapak Ibu sekalian.
Nah, kita masuk langsung ke rahasia-rahasia tafsir hukum. Apa yang menjadi falsafah, ya, panduan-panduan kehidupan bagi kita di atas tadi dalam ayat-ayatnya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini ada aspek-aspek penting yang bisa kita gali, ya, atau bahasanya istinbatul ahkam. Baik, kita baca al-latifah al-ula, ya. Adhafa amwal al-yatama ilal awsiyah ma'annah amwal al-yatama litanbih ila takaful baina afrodil ummah. Bapak Ibu, kenapa di ayat ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan harta anak yatim yang diserahkan kepada walinya itu, ya, itu kenapa diidopatkan, disandarkan kepada wali atau ausiyah? Padahal kan itu kekayaan atau warisan itu mutlak milik anak yatim. Nah, ternyata di balik kalimat, ya, ketika Allah menggunakan kalimat wa'atu al yatama gitu, ya. Kalimat wa'atu itu kan kepada ausiyah, kepada wali gitu. Nah, maksudnya apa? Ini litanbih, sebagai bentuk pengingat, ya, sebagai bentuk pengingat ilat takaful baina afrodil ummah, ya, kepada penanggung yang dia punya tanggung jawab di antara afrod al-ummah, individu di kalangan umat Islam. Ya, wal hathu ala hifdzil amwal wa adam tadyi'iha. Yang keduanya adalah ini ayat mengingatkan, mendorong, ya, menganjurkan supaya apa? Menjaga, memelihara harta-harta yang memang tidak boleh sampai tadyi', ya. Tadyi' itu hilang atau juga misalnya tadi gitu, ya, sampai tidak amanah, hilang, tercecer, atau juga bahkan tidak sesuai penggunaannya. Itu namanya tadyi', gitu, ya. Itu disepelekan, tadyi' itu. Maka fa'in at-tabdzir as-safi lil mal fihi madar lil mujtama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kata kuncinya nih. Sebab kalau anak yang masih kecil, anak yang belum balik itu, yang tingkat emosi dan akalnya, ya, belum cakap untuk mengelola harta kekayaan, maka ini potensi tabdzir, ya, nanti digunakan, dihambur-hamburkan hartanya itu akan berpotensi membawa bahaya, madar lil mujtama. Ya, jadi dari individu ini nanti imbasnya berefek kepada apa? Tingkat kehidupan sosial masyarakat. Coba contoh Bapak Ibu nih, contoh nih, ya, saya kasih contoh misalnya. Ya, anak-anak yang belum saatnya mendapatkan, ya, kendaraan roda 2 alias motor itu dikasih misalnya, dipaksakan ketika dia masih usia belum balik. Apa, ya, dampaknya? Dampaknya kecelakaan di mana-mana, ya. Dengan punya motor, ini maunya jalan-jalan, bonceng wanita, Masya Allah, ya. Kemudian juga tingkat, ya, tingkat pencurian semakin tinggi. Itu satu misalnya. Ya, yang kedua misalnya, anak yang belum balik, ya, dikasih handphone, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya, itu juga mudaratnya tinggi. Apalagi hari ini dengan, ya, globalisasi, orang bisa mijit-mijit, ya, bisa nonton apa saja, itu jadi anak itu, ya, nanti tingkat tingkat testosteron gitu, atau yang disebut dengan jadi tingkat kedewasaannya itu melebihi pada usianya nantinya itu. Maka jangan aneh kalau usia masih kecil tapi tingkat kedewasaan, ya, kemudian juga senang dengan lawan jenis, itu sudah melebihi usianya. Dibanding dengan kita mungkin tahun 70, tahun 80 begitu Bapak Ibu, ya. Masih ingat dulu main saja nggak boleh dekat-dekat dengan wanita gitu, bisi pacampur getih. Itu. Hari ini itu Masya Allah, anak-anak SD dan lain sebagainya. Ini akibat apa? Akibat orang tuanya memberikan harta yang, ya, belum saatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi dari individu ini nanti akan berefek domino kepada, ya, kehidupan masyarakat dan sosial Bapak Ibu sekalian. Maka penting ini, penting untuk kita jaga, untuk kita dampingi, dan untuk kita tahu gitu kapan waktu kekayaan atau juga anak boleh mengelola, memiliki harta itu. Nah, kemudian wahwa qauluhu ta'ala wala taqtulu anfusakum. Nah, ini kalimat wala taqtulu anfusakum sama. Jadi model wala tusufaha amwalakum, ya. Sama dengan wala taqtulu anfusakum. Kenapa Allah menggunakan abbaro an qatlil ghair?
Biqatlin nafsi. Kenapa kalimatnya tidak wala taqtulu ghairakum? Tidak begitu. Tapi wala taqtulu anfusakum gitu. Sebab yang menjadi objek makna dalam janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Jadi dengan membunuh diri kita nanti akan berimbas kepada apa? Tindakan kejahatan dan juga efeknya kepada situasi keamanan masyarakat, Bapak Ibu. Jadi kalimat simpel ini mengisyaratkan kepada kita ketika kita sudah tidak bisa menjaga sesuatu yang sifatnya individual, yang itu di bawah tanggung jawab kita, maka ini akan melebar semuanya nanti efeknya kepada kehidupan masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pentingnya kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kepala rumah tangga. Jadi jangan membuat masalah ya. Masalah itu disebabkan oleh lemahnya tingkat pengawasan dan ya benteng-benteng rumah itu sudah mulai bobol Bapak Ibu sekalian atau dibobol gitu oleh kehidupan-kehidupan yang membahayakan anak-anak kita. Nah, maka ini semakin menjadi benang kusut kalau sudah level yang paling kecilnya dia tidak bisa menjadi pengawas, pengayom dan juga menempatkan tanggung jawabnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Jadi sama kalimat wala tu'tus sufaha'a amwalakum dengan wala taqtulu anfusakum. Jadi yang ingin dibidik oleh Allah itu paling tidak bahasanya selesaikan dulu ya tugas Anda yang memang sekupnya di bawah tanggung jawab Anda. Kalau itu sudah selesai, maka insya Allah masyarakat akan baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini juga abbaru an qatlil ghair bi qatlin nafsi li hadhi rabithah bain afradil mujtama. Nah, ini sebab ada ikatan ya antara kehidupan yang levelnya individu kemudian keluarga nanti kepada masyarakat. Itu semua ada kaitannya. Jadi nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu. Jadi kalau kita menjadi ayah profesional, menjadi suami yang profesional, kemudian kita bisa mendidik anak-anak kita, paling tidak itu sudah membuat negara ini tenang dan aman Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa memegang amanah yang kecil saja, maka tunggu kekacauannya gitu. Mohon maaf ya. Ya kan ada sel misalnya, ya ada napi, tindak kejahatan dilakukan oleh anak ya. Pemalingan, pencurian, pembegalan. Nah, itu. Pertanyaannya Masya Allah ya, siapa itu ayahnya? Bapak Ibu sekalian, siapa walinya ini? Nah, maka dikatakan Imam Fakhrul Razi gitu ya, al-malu syai'un yantafi'u bihi naw'ul insan wa yahtaju ilaihi. Fali ajli hadhihi al-wahdah an-naw'iyah hasanat idhafah amwalul sufaha ilal awliya. Gitu ya. Jadi karena memang kekayaan atau harta ini sesuatu yang yantafi, yang bisa dimanfaatkan, digunakan ya oleh siapapun ya. Wa yahtaju ilaihi, manusia itu semua butuh. Nah, maka dengan ini kalau bahasa kitanya, harta itu kayak wanita yang seksi gitu ya. Pak Adriansah gitu ya. Jadi orang memang semuanya gitu, nggak ada yang nggak seneng gitu. Nah, maka ini menjadi hal penting Allah sampaikan. Maka di mana ada manusia itu memang akan tidak bisa memanage, maka Allah yang menyampaikan salah satu panduannya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Bapak Ibu yang kedua, al-latifah ats-tsaniyah. Lamma kana al-malu sababan li baqa'il insan wa qiyam syu'un hayati wa ma'ashi sammahu ta'ala bil qiyam itlaqan lismi al-musabbab ala sabab ala sabilil mubalaghah. Jadi tatkala misalnya yang namanya harta itu menjadi penyebab ya, menjadi alasan, menjadi penopang Bapak Ibu sekalian ya, menjadi penopang li baqa'il insan untuk kontinuitas kehidupan, kelanggangan hidup manusia. Dengan apa? Dengan waqiyam syu'uni hayati wa ma'asyih. Ya, sebagai penopang kehidupan masa depan gitu ya. Sebagai tempat untuk ya di masa yang akan datang. Maka ini menjadi penting. Maka Allah katakan sammahu ta'ala bil qiyam. Ya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Nah itu. Ya, qiyama. Jadi qiyama itu adalah tempat penopang ya bagi masa depan kehidupan anak-anak yatim. Nah, maka kenapa disebut qiyamah di sana? Li'anna ismal musabbab, li'anna ismal musabbab ala sabab ala sabilil mubalaghah gitu ya. Jadi ini penting, jadi kalimatnya sangat menjadi penekanan mubalaghah itu, menjadi penekanan stressing Allah jangan sampai kita menyepelekan masalah masa depan anak-anak yatim ini Bapak Ibu sekalian. Walihada kana salafu yaquluna al-malu
silahul mu'min. Wali an atroka malan yuhasibanallah alaihi khairun min al ahtaja ilan nas. Masya Allah. Karena memang harta ini adalah silah. Silah itu senjatanya orang mukmin, Bapak Ibu sekalian. Maka meninggalkan harta yang akan dihisab di hadapan Allah nanti itu lebih baik dibandingkan dengan minta-minta nanti. Jadi gembel gitu ya. Jadi lemah, iman, lemah dan lain sebagainya. Sebab kenapa? Ketika dia miskin ini menjadi membahayakan begitu. Maka meninggalkan kekayaan yang nanti untuk generasi kita, apalagi menjaga wali dapat amanah untuk menjaga kekayaan anak yatim itu lebih baik. Ya, yang akan dihisab sekalipun nanti daripada misalnya dia tidak punya apa-apa, menjadi gembel, miskin dan ini ya lebih bahaya Bapak Ibu sekalian. Min an ahtaj ilan nas ya. Sebab nanti orang membutuhkan itu semua. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, ya, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya. Al-latifah ats-tsalitsah qala sahibul kasyaf. Ya. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Al-Kasyaf tafsirnya, al-faidatu fi tankiri rusyd at-tanbih ala annal mu'abbar wa rusydu fi tasarruf wat tijarah. Nah, itu ya, Bapak Ibu ada kalimat kan di atas apa? Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda. Nah, itu kalimat rusyda dalam bahasa Arab menggunakan kalimat itu isimnya isim nakiroh. Nah, ini ya. Nanti ada Kiai Muhaimin ya. Ada isim nakiroh, ada isim ma'rifat gitu. Rush dan di sana tidak pakai alif lam. Nah, kata ya Sahibul Kasyaf, Imam Az-Zamakhsyari ya, kenapa Allah menggunakan kalimat nakiroh? Ya, kenapa? Di sini yang ingin Allah sampaikan adalah annal mu'abbar, supaya pesan itu disampaikan ar-rusydu fit tasarruf wat tijarah. Jadi patokannya adalah dia nanti kalau sudah cakap untuk mengelola harta kekayaan ya wat tijarah minimal dalam dagang, nah itu sudah cukup Bapak Ibu. Ya, jadi ngujinya jangan pakai nguji multiple choice gitu. Kayak Pak Adriansa nih dosen gitu ya. Jangan pakai esai gitu. Cukup kalau dia sudah bisa bagaimana mengelola ya, kasih modal misalnya diujinya untuk dagang bisa enggak gitu. Kalau sudah gagal dan gagal, rugi dan rugi, nah ini jangan dulu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu. Au ala annal mu'abbar huwa husul torfin minarus. Jadi artinya ketika menggunakan isim nakiroh ini sehingga tidak spesifik nantinya. Kalau spesifik nanti menyulitkan. Paling tidak kalau sudah misalnya ada tanda-tanda kecakapan dia mengelola kekayaan, salah satu saja misalnya tadi dagang misalnya, itu sudah cukup. Ya, nggak usah dites ekonomi, akuntansi nggak usah. Apalagi cash flow dan lain sebagainya nggak usah. Itu menyulitkan. Ya, jadi kata Sahibul Kasyaf ini yang penting dia sudah punya kompetensi salah satu saja, nggak usah semuanya. Ya, wa zuhur athar min atharihi. Dan itu sudah mulai nampak. Ya, kita sudah mulai otak bisnisnya sudah ada, sudah bisa mengelola, sudah bisa menghitung, ya, sudah bisa membaca peluang-peluang bisnis, ya. Hatta la yantazir bihi tamama rusyd. Kata Imam Al-Kasyaf, sampai jangan kalian nunggu-nunggu sampai sempurna gitu ya, sampai hebat, sampai jago, nggak usah. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Sebab ini lagi-lagi sifatnya amanah. Ya amanah serahkan saja. Ya, kata Sundanya ulah dikekewek, apalagi dipimilik begitu ya. Padahal itu bukan miliknya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian rahasia yang ketiga. Kemudian nah ini al-latifah ya. Aspek falsafah yang ketiganya itu apa? Lafzu ista'affa ablag min affa. Nah, ini ada kalimat ya. Nah, ada kalimat di ayat yang ke-6-nya itu wala taquluha israfa wa bidaro ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Nah, itu. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Nah, kenapa itu menggunakan ista'affa? Ya, menggunakan kalimat ya, li talab, alif sin dan ta ya. Tidak menggunakan affa. Nah, kata ulama, kata Imam As-Sabuni di sini kalimat ista'affa ablag itu bahasanya lebih baik. Bahasanya lebih lebih menunjukkan kepada ya hal yang sangat penting gitu ya, lebih istimewa lah gitu ya. Min affa dibandingkan dengan tanpa menggunakan alif sin dan ta. Apa maksudnya? Ka'annahu. Nah ini ka'annahu.
dengan kalimat ista'afa seakan-akan ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada pembaca, yatlubu ziyadatul iffah qala Abu As-Su'ud. Jadi kalau kita mendapatkan amanah sebagai wali, wahai para laki-laki, misalnya apa? Kemudian mendapatkan amanah untuk mengelola, diamanahi untuk ya mengelola atau juga menjaga harta anak yatim, itu Allah minta kepada para wali ziyadatul iffah. Sudahlah, ya lebih dari cukup tongsok kabitaan kata Sundanya. Jangan mudah ingin mencicipi, ingin menikmati, apalagi ingin merasakan, jangan. Jadi ziyadatul iffah itu menunjukkan sudah ya kita harus punya cadangan, ya tidak mudah untuk apa? Tidak mudah untuk apa namanya? Ya tadi gitu ya, sikap perasaan kita untuk ingin mengelola itu ada apa namanya? Embel-embelnya gitu ya. Ada motif yang lain gitu maksudnya. Ziyadatul iffah itu jadi harus cukup lah. Yang ada itu harus lebih dianggap cukup dibandingkan kalau kita ya ingin yang lainnya dari harta anak yatim itu. Ya itu paling tidak begitu. Wa fil lafdzil istifab wal akal bil ma'ruf, begitupun juga tadi. Ya. Kalimatnya istifab wal aqlu bil ma'ruf ma yadullu ala anna lil musi aw lil wasi haqqan lil qiyamah bitadbiri malal yatim. Nah, kalau misalnya sekalipun nanti wal aqlu ada kalimat ya, ada kalimat faman kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul. Nah, ini kalimat itu. Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Nah, maksudnya apa? Makan di sana. Apakah boleh kita ya makan, mengambil, apalagi nanti dipakai bisnis? Nah, ini kan tanda tanya nih. Nah, maksudnya apa? Kalimat itu mayadullu ala annal wasi ya haqqan li qiyamihi bitadbiri malal yatim. Ya. Qad rawa anna rajulan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada hak begitu ya. Ada haqqan di sini ya. Ketika dia memang menjaga, ketika memang dia bertugas untuk ya mengelola atau juga menjaga tadi gitu, belum dia beli. Nah, namun batasannya seperti apa? Anna rajulan jaa'a, ini ada kejadian dulu ketika zaman Nabi ini, ayat ini ya. Anna rajulan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna fi hajri yatiman afa akul min malihi. Nah ini. Ya, dulu ada seorang sahabat yang mendapatkan amanah untuk mengelola itu ya, menjaga harta anak yatim katanya. Bolehkah saya memakan? Kata siapa? Kata sahabat tadi nanya kepada Nabi. Qala bil ma'ruf, kata Nabi. Apakah dengan cara yang ma'ruf, ghairu muta'assil malan, tanpa digolangkan, tanpa dibisniskan gitu ya, muta'assil itu gitu. Walau waqi malik wa bimalihi, tanpa ada campur aduk antara hartamu dengan hartanya. Gitu ya. Kemudian qala nanya lagi, afa adribuhu, apakah engkau menjadi mudharib? Kalimat doroba di sini bukan mukul ya. Artinya dia menjadi sahibul mal yang memang mendapatkan apa namanya mudharabah seakan-akan gitu. Yang pemiliknya itu si anak yatim, sedangkan yang mengelolanya itu adalah walinya tadi. Qala mimma kunta dhariban minhu waladak. Sepanjang kalian menjadi dhariban gitu ya. Artinya apa namanya? Seakan-akan sama posisinya seorang wali itu ketika dia punya anaknya, waladaka di situ. Gitu kan? Seorang ayah dengan anak ngapain sih bisnis kan enggak gitu. Dia menafkahi, dia ngasih biaya pendidikan, enggak ada sama sekali dalam benak pikirannya untuk berbisnis. Nah gitu. Jadi intinya adalah tanda kalimat dhoriban ini menjadi menjadi penting begitu. Sepanjang Anda menjadi dhoriban ya bagi siapa? Bagi anak yatim itu maka menjadi boleh. Artinya ya sewajarnya gitu Bapak Ibu sekalian tanpa memang melebihi dalam kapasitasnya. Ya artinya selayaknya minimal Rasul mengkiaskan si ayah itu ketika si wali ini bagaikan dia seperti ayah dengan anaknya gitu saja gitu ya. Itu patokannya. Baik Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ini satu lagi ya mudah-mudahan selesai. Wah ini panjang juga ya. Gitu. Nah saya pikir ini sudah mencukupi lah ya. Dan ini sudah dibahas, tidak begitu sulit begitu ya tentang bagaimana efek atau ancaman Allah ketika memang kita tidak profesional para wali ini dalam menjaga harta anak yatim. Hati-hati Allah ancamannya dengan siksa api neraka, bahkan juga di dalam perutnya itu ada ya api neraka. Ini menunjukkan tidak boleh kita makan yang bukan haknya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustadz Adriansa. Silakan Ustadz.
Baik, jazakallah Kiai atas pemaparannya. Tadi kembali lagi kita membahas tafsir Quran surah An-Nisa ayat 5 sampai 7 seputar bagaimana meriayah atau merawat atau juga mengelola harta anak yatim oleh walinya ya. Ketika ditinggal oleh ayahnya yang meninggal dunia, maka walinya akan hartanya akan dikelola oleh walinya. Dan wali itu adalah dari pihak almarhum ayahnya ya. Betul, ya. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh guru kita bagaimana rahasia dari tafsir Quran surah An-Nisa 5 sampai 7 tadi ada 4 poin tadi sudah dibahas. Padahal masih panjang ya kayak ya, tapi insya Allah itu Ya, sudah intinya itu mewakili. sudah. Ya, insya Allah sudah kita pahami semua begitu detailnya ya, sampai sampai tataran teknis bagaimana harta anak yatim itu dikelola oleh wali sehingga wali ini menjadi profesional dan kelak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, nampaknya sudah ada pertanyaan, Kiai. Langsung Ya, saja saya silakan. bacakan. Pertama dari Pak Dr. Mampan Derajat. Ya, Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Ustadz bertanya, kalau seorang ibu meninggalkan suami, dua anak perempuan, dua adik laki-laki sebapak, satu hmm. adik perempuan seibu, siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan? Iya, baik ya. Saya baca lagi ya. Ya, Siap, Kiai. seorang ibu meninggalkan suami, gitu ya. Seorang ibu meninggalkan suami, ya. Jadi istrinya berarti gitu ya, yang meninggal. Ya, Kalau ibu itu, iya kan? Ya, apa namanya? Seorang ibu, maksudnya ibu perempuan meninggalkan suami berarti istrinya meninggal. Kemudian dua anak perempuan, ya. Suami itu mendapatkan kalau dia punya anak seperempat ya, Pak ya. Dua anak perempuan, dua anak perempuan, dua adik laki-laki, dua adik laki-laki sebapak gitu ya. Nah, satu adik perempuan seibu, siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris ya. Jadi, nah kalau kasus yang ditanyakan ini mudah sekali sebetulnya ya. Yang meninggalkan kan perempuan, meninggalkan suami. Ya, suami kemudian nah, dia punya ayah tidak ini Pak ya. Nah ini nggak disebutkan nih ayahnya. Jadi kalau seandainya anaknya dua anak perempuan ya, itu kan tidak bisa menghabiskan hartanya. Itu, ya sebab ini yang meninggalnya perempuan. Tapi nanti yang menghabiskannya itu adalah ayahnya ibu yang meninggal ini, ya, ayahnya seorang wanita yang meninggal ini. Nanti dia mendapatkan asobah tuh ayahnya itu. Ya, kalau faktanya memang dia hanya punya meninggalkan dua anak perempuan. Nah, dua adik laki-laki sebapak. Nah, kalau kalau sebapak itu kan dari suaminya tidak ada hubungan dengan si yang mayit gitu ya. Itu masih bapak. Ya, kalau sebapak mah dia berarti nanti dapat warisannya dari ibu yang dulu, yang sebelum suaminya menikah dengan yang meninggal. Itu. Jadi yang dapat itu hanya ya satu adik perempuan seibu. Nah, ya. Kalau yang seibu dia dapat gitu ya. Jadi yang seibu dengan anak yang dua laki-laki dia asobah bil ghair 2:1. Sedangkan yang sebapak dia nggak dapat. Nah, kemudian kalau begitu ya tadi ya. Jadi yang mendapatkannya itu satu suaminya, kemudian kalau dia punya ayahnya, kemudian ini ya, anak laki-laki dan perempuan ini menghabiskan semuanya yaitu asobah dan bagiannya 2:1. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan anak yang sebapak itu, yang sebapak dia tidak mendapatkan. Sebab yang seibu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. baik Kiai, jazakallah atas jawabannya. Dan insya Allah kalau ingin lebih detail lagi ada guru kita Kiai Toha sudah membuat bukunya ya Iya, iya. tentang mawaris ya, tentang hukum waris itu luar biasa, sangat detail sekali, tipis tapi sangat luar biasa. Saya sudah membacanya ya sedikit ya. Baik, Mhm. langsung saja nih. Kiai ada pertanyaan lagi dari Ibu Ela. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk kata yatim di surat Ad-Duha dan surat An-Nisa ayat 5 sampai 7, apakah ada kaitan? Mohon dijelaskan. Iya. Baik ya Bu Ela, mudah-mudahan ya istiqomah ini, semangat terus ini Bu Ela nih. Ngajinya insya Allah. Baik ya, Ibu, jadi ketika kita
mendapatkan kalimat dalam ayat-ayat Quran itu semua ya, kalau yang terkait dengan definisi yang baku pasti sama. Contoh misalnya yatim. Nah, yatim itu kalau kita baca dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Ruwas Qal'ahji, itu ada ensiklopedia fikih. Ya, beliau mendefinisikan apa itu yatim. Yatim itu adalah anak yang belum balik yang ditinggalkan ayahnya. Maka dalam perspektif Islam itu tidak dikenal istilah yatim piatu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya yatim saja. Alasannya kenapa? Kok kalau ibu tidak disebut yatim yang meninggalnya? Sebab kalau ibu itu dia bukan tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Jadi konsisten ini definisi. Karena memang kewajiban nafkah dan juga segala halnya itu ada pada pundak seorang qawwam dalam Islam itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, begitu. Nah, maka definisi yang yatim itu adalah anak kecil yang memang ditinggalkan oleh ayahnya. Nah, ketika ayahnya tidak ada, siapa yang menggantikan posisi kewajiban untuk menafkahi anaknya itu? Yaitu walinya. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya wali ini hakikatnya terus nempel ke laki-laki gitu. Nah, maka nanti imbasnya kenapa nanti bagian laki-laki itu 2:1. Sebab status walinya melekat. Status walinya melekat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan menganggap tidak adil, bukan. Sebab dalam waktu yang sama status wali itu melekat kepada laki-laki. Jadi kalau misalnya gitu ya, Ustadz Adriansah punya kakak laki-laki, punya adik laki-laki. Nah, kemudian ini contoh ya, misalnya putra kakaknya itu kan sepupu ya, bukan sepupu, ya sepupu ya, paman gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya meninggal, nah itu ya yang laki-lakinya itu nanti jadi walinya gitu. Jadi menggantikan posisi ayahnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di sini artinya apa? Dalam Islam itu tidak ada anak yatim yang sedih maksudnya. Tetap ada yang menjaga, tetap ada yang menggantikan posisinya. Siapa itu adalah walinya. Nah, cuman masalahnya, kemarin saya diskusi dengan Pak Dr. Manpan ini ya pemahaman yang baik seperti ini tidak mudah dan belum banyak yang paham. Ya, saya sudah sampaikan tidak banyak laki-laki yang menyadari bahwa dia itu seorang wali. Itu Bapak Ibu sekalian. Anggapan wali itu ketika nanti kalau punya anak gadis, menikahkan, maka kata KUA, mana walinya? Itu, nyari wali dulu kalau misalnya Bapak sudah meninggal. Padahal wali itu ketika memang ya sudah tidak punya ayahnya, ya walinya itu adalah ya wali tadi. Wali dalam konteks nikah itu sesungguhnya itu adalah wali dalam semua urusan. Bukan hanya sebatas wali misalnya, mohon maaf ya, licik. Licik itu dalam tanda petik ketika misalnya ada bagian dia ingin dapat 2. Tapi ketika ngurus, ketika mengelola, ketika menanggung jawab tugasnya dia lepas tangan. Nah, ini kan ya, tidak sesuai dengan tuntutan agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingatkan kepada siapa saja yang laki-laki itu Anda adalah wali, maka tengok kanan, tengok kiri kita ada tidak, bisa jadi ya tanggungan kita yang belum ditunaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau belum tahu diingatkan oleh siapa saja. Tugas kita mengingatkan, menyampaikan. Begitu Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Ella. Nah, di ad-duha itu lebih kepada bagaimana kita mengelolanya dan juga memperlakukannya. Fa'ammal yatima fala takhar. Ya, jadi anak yatim itu nggak boleh dibentak-bentak, nggak boleh dibully gitu ya, dihardik dan lain sebagainya. Jadi memang ini mesti dijaga. Jadi posisi wali itu ya nanti di ayat lain banyak lebih kepada teknis bagaimana cara untuk mendidiknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Adriansah. Baik, jazakallah atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bu Ella ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak JJ Jailani. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya TH Ustadz, Ya. mau bertanya, kakak saya laki-laki meninggal. Ya. 4 tahun lalu, meninggalkan 3 anak. Pertama wanita sudah menikah. Ya. Kedua laki-laki sudah bekerja dan berkeluarga. Ya. Ketiga masih SMP belum balik atau mandiri. Ya. Anak ketiga ini menjadi tanggungan kami sebagai pamannya sejak bapaknya meninggal.
Iya, Khusus untuk anak yang ketiga, iya. saat ini sudah kelas 2 SMA atau 17 tahun. Sampai kapan menjadi tanggungan kami sebagai pamannya? Mm. Tambahan info, kata Pak JJ, ibunya sudah menikah lagi. Iya. Turun nuhun, Ustaz. Ya, begini ya. Masya Allah ini Pak JJ sudah bagus ya. Sudah memfungsikan, melaksanakan tugas dan perannya sebagai wali ini. Masya Allah ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa diikuti sama yang lain ini ya Pak JJ yang dirahmati Allah. Betul ya Pak JJ. Jadi kalau apa namanya keponakan itu ya, keponakan bahasanya ya, bukan sepupu tadi, keponakan. Jadi keponakan itu memang ditanggung ya, dan apa namanya pamannya itu menjadi walinya, betul. Nah, sampai kapan ini batasannya? Sampai rusyda ya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusyda. Rusyda itu adalah sampai kalau memang dianggap cakap. Itu batasan minimal loh ya Pak ya, batasan minimal. Kalau misalnya kita belum ingin kasih bonus sampai kuliah, boleh tidak? Boleh. Itu Pak ya. Boleh Pak kebaikan, tidak ada yang salah dengan itu. Jadi kalau misalnya di anak kasihan nih, misalnya sudah 17 tahun memang sudah balik, tapi kelihatannya belum mapan ya, masih butuh biaya sekolah gitu ya. Ya jangan dulu dikasihkan. Hartanya jangan dulu dikasihkan kalau memang ada peninggalan pusaka yang harus diberikan oleh wali kepada siapa? Anak yang sudah kelas 2 SMA ini, ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti ya, nanti misalnya sudah kuliah, kemudian sudah mapan atau dan sebagainya silahkan. Jadi patokannya ya boleh. Ya, jadi kalau bonus itu bagus, tapi kalau di bawah usia itu jangan. Ya Pak ya. Kalau lebih boleh, tapi kalau kurang jangan. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Kiai. Mohon maaf nih jaringan agak gangguan sedikit nih Kiai. Iya, Masya Allah. iya, iya. Barusan Ya, saya nggak apa-apa. keluar. Mohon untuk Ibu Hersiah kembali mengcopy paste pertanyaan tadi. Saya udah hilang nih di sini nih di chatnya. Aduh, Masya Allah ini Iya, nggak apa-apa. pertemuan. Saya bacakan aja ya Ustaz ya. Ya, Ini ada ya, di sini. baik, baik. Bismillah. Ah, ini Ya, ada. baik. Baik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya Ya, anak yatim. Saya punya anak yatim waktu ditinggal almarhum. Anak-anak masih umur 11 tahun dan 9 tahun. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pada kerja. Saya menafkahi sendiri tanpa ada bantuan dari wali anak-anak. Masya Allah. Hebatnya ibu ya. Jazakallah. Mudah-mudahan ya kebaikannya Allah balas bu ya. Sebelum almarhum meninggal, dia mewasiatkan ada sedikit tanah untuk anak-anak yang disampaikan almarhum pada kakaknya. Ya baik, sekarang kakaknya juga sudah meninggal. Tiba-tiba adik dari almarhum menelepon bahwa tanah yang untuk anak-anak itu mau ditempati kakaknya yang lain, Ibu. Masya Allah. Saya pasrahkan saja, mudah-mudahan anak-anak mendapatkan rezeki lebih. Yang saya tanyakan, apakah keputusan saya sudah benar melepaskan wasiat itu, sementara anak-anak juga sudah mengikhlaskan kepanjangan. Oh ya, ya begini ya Ibu ya. Terima kasih, ini enggak kepanjangan Bu, enggak apa-apa. Jadi begini ya, saya mengapresiasi ya, insya Allah ya, di hadapan Allah, apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu berikan tentu ya, tidak ada yang disia-siakan ya.
Sekalipun ibu bukan wali, ya, sekalipun ibu tidak punya kewajiban untuk menafkahi, ya, tetapi dengan kebaikan ibu, ketulusan ibu, insya Allah semua akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Namun masalahnya bagi wali ini penting nih kita bahas juga gitu. Nah, sikap tindakan ya abai atau lepas tangan itu ini mesti dievaluasi juga apakah ketidaktahuan, ketidakfahaman atau memang juga sengaja abai. Wallahu alam ya Bu ya. Ya mudah-mudahan ya akibat tidak tahu ya. Itu satu ya. Jadi tetap apa namanya sepanjang ibu mendidik, membesarkan, menafkahi itu di hadapan Allah akan menjadi pahala yang luar biasa. Nah, kemudian bagi wali juga ini mesti disampaikan begitu ya. Mudah-mudahan ya tadi lah ya ada hal-hal yang mungkin ketidaktahuan, tapi tidak tahu juga ya diingatkan, Bu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau saya berpendapat penting ini ya, kalau masalah maaf memaafkan ya itu sudah selesai ya Bu ya. Apalagi sudah diikhlaskan. Cuman masalahnya adalah harus disampaikan juga bahwa tanah itu adalah tanah yang diwasiatkan. Apalagi kalau menurut saya ini bukan lagi wasiat kalau sudah meninggal ayahnya. Ya, ini bahkan menjadi hak anak itu. Ya, artinya apa? Status hukumnya lebih kuat gitu. Kalau wasiat itu kan nanti tidak boleh lebih dari sepertiga kalau wasiat, dan itu bukan ke ahli waris kalau wasiat, Bu. Ya, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh mewariskan wasiat, tidak boleh menyampaikan wasiat kepada ahli waris. Jadi bahasa yang tepatnya itu adalah kalau ahli waris bukan wasiat, tapi memang haknya, sebab sudah meninggal. Jadi status hukumnya menjadi apa? Menjadi warisan. Nah, kalau warisan, nah ini Masya Allah. Ini mesti disampaikan dulu gitu. Disampaikan dulu kepada siapa? Kepada tadi ya, paman-pamannya atau om-omnya nih. Ya. Tadi kan kasusnya kakaknya almarhum atau adiknya almarhum. Nah itu ya, jadi mesti duduk dulu ya Bu ya, disampaikan ya tugas kita mengingatkan bahwa ini adalah warisan anak-anak dan hak anak-anak ya. Nah, nanti silahkan gitu. Kalau memang putra ibu itu nanti yang berhak mendapatkan warisan itu ya, mengikhlaskan dan lain sebagainya, nah itu silahkan seperti apa. Jadi yang jelas, Ibu saya ingin luruskan, jadi itu statusnya bukan wasiat. Sebab wasiat itu la wasiyata diwarithin. Nah, yang kedua adalah ini harus tahu bahwa tanah itu adalah hak mutlak milik ya anak yatim itu yang memang sekali lagi ya harus kembali di apa namanya ditanyakan, kemudian juga apalagi kalau sudah dewasa ada kebutuhan dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau misalnya nilai jualnya sudah mulai tinggi. Nah itu ya, itu mungkin sebelum nanti misalnya apakah mengikhlaskan atau tidak. Tapi kalau sudah memang diikhlaskan ya berarti sedekah dia kepada paman dan siapa saudaranya itu gitu ya. Insya Allah semua juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini mana hostnya ini? Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Masya Allah ya, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ini sambil menunggu Ustadz Adriansa. Saya akan bacakan. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Bismillah dari Ibu Ratna Cahyanti. Ustadz, apabila harta anak yatim dikelola bisnis oleh walinya dan ketika mengelola uang tersebut mengalami kerugian, Masya Allah. Apakah menjadi hutang wali kepada anak yatim? Ya, baik ya Ibu. Ya, pertama saya sebelum menjawab hutang, ya, sebelum menjawab hutang, lagi-lagi kenapa Allah sampaikan melalui ayat yang tidak satu ini panjang. Nah ini yang kayak begini nih. Ya, jadi yang kayak begini ini Allah sudah sampaikan antisipasi. Jangan sampai aji mumpung, mampang mumpung, kemudian digolangkan, kemudian rugi kayak begini. Ya, jadi tugas wali itu hanya menjaga, memelihara harta titipan yang mesti diserahkan kalau sudah dewasa. Jadi bukan pemilik. Ya, bukan pemilik. Dia hanya sebatas menjaga ya, kemudian apa namanya? Memelihara gitu ya sampai nanti kalau yang berhak itu sudah layak, itu kasihkan saja gitu. Nah, ini itu ya. Jadi memang sebelum nanti masuk ke bagaimana bisnis, apa digolangkan dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu tugas awalnya begitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalau sudah terjadi seperti ini ya
harus diganti. Kalau sudah terjadi kejadiannya begini. Jadi kalau apa yang ditanyakan mengalami kerugian, maka itu hutang wali kepada siapa? Kepada anak yatim gitu. Masalahnya itu adalah titipan. Nah, begitu ya Ibu Ratna Cahyanti. Jadi kalau memang sudah terjadi, kalau sudah faktanya begitu, maka sekali lagi itu adalah hutang wali ke anak yatim begitu. Nah, nanti tinggal bagaimana ya kalau sudah dewasa ya dikomunikasikan dengan anak yatim tadi. Kalau nanti berarti nanti statusnya sudah utang piutang. Kalau utang piutang ya nanti yang berlaku akad hutang piutang. Ya, itu. Jadi panjang lagi bahasannya nanti utang piutang itu apakah nanti menjadi sedekah kalau sulit atau ditangguhkan fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Nah, kalau sedekahkan itu lebih baik. Nah, itu hukumnya hutang piutang. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi mudah-mudahan ini yang kayak begini kita harus betul-betul gitu ya. Nah, tugas kita hanya menjaga bagaimana kekayaan itu nanti diamanahi saja begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian ini belum kelihatan juga ini Ustaz Adrianza. Kita lanjutkan Ibu Nurani. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz, terkait hadis yang mengisyaratkan kedekatan Rasul dan anak atau orang yang memelihara anak yatim nanti di akhirat, khitabnya apakah kepada walinya atau kepada kita semua umumnya? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu umum ya, sebetulnya umum. Kalau melihat konteks hadis ana waka filul yatim ya, Rasul sampai mengisyaratkan antara telunjuk dengan jari tengah itu begitu fil jannah begitu. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kalau Rasul saja cinta sayang kepada yatim, maka umatnya pun mesti begitu ya. Itu dalam konteks umum gitu. Kalau yang namanya wali mah sudah tidak diceritakan lagi Bapak Ibu sekalian. Ini sudah menjadi kewajiban yang melekat pada punggung seorang wali untuk menjaga ketika ada anak yatim di bawah asuhannya kalau itu ya. Jadi begitu ya Bu Nurani. Jadi kalau untuk konteks khitab ana wakafil yatim itu adalah umum gitu. Jadi Rasul ingin menyampaikan kepada umatnya bahwa siapapun yang mesti mencontoh Nabi sebab Rasul sangat mencintai anak yatim ini. Ya, jadi memang selain wali memang kita dianjurkan. Jadi ketika ada anak yatim siapa saja silahkan sama-sama untuk menjaga, menyantuni gitu ya. Dan itu dalam Islam sungguh amal yang sangat baik ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian selanjutnya. Nah, Masya Allah ini sudah ya. Nah ini selanjutnya Bu Nurani lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bolehkah seorang ayah ketika masih sehat membagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya dan hartanya mengambil secukupnya untuk hidupnya? Sebagaimana ketika dia meninggal setelahnya. Apakah harta warisannya hanya yang telah dia sisakan untuk dirinya? Ya baik Bapak Ibu, kalau seorang ayah membagi-bagi harta kepada anak-anaknya, boleh tidak? Boleh. Ya, sepanjang adil di mata anaknya itu dan juga bagaimana ayahnya memberikan dengan adil begitu ya. Nah, tapi itu statusnya belum ya menjadi warisan. Kalau ditanya boleh tidak? Boleh. Tapi ingat, membagi-baginya itu jangan sampai punya keinginan atau anggapan untuk menghindari warisan nanti kalau meninggal. Tidak boleh ada niat begitu. Ya, misalnya dengan niat ingin sama, misalnya ada niat supaya sama rata sama rasa gitu. Ya, supaya nanti takut kalau dibagi waris dalam Islam nanti ada ketidakadilan. Itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau membaginya tulus, artinya ya ini hanya hadiah saja, hibah yang bapaknya berikan atau juga tadi ya pemberian saja begitu kepada anak-anaknya itu boleh. Tapi itu tidak akan bisa menghabiskan hartanya. Nanti ketika meninggal tetap sisanya itu masih ada dan itu yang menjadi warisannya. Itu ya Bu ya. Jadi sisa yang itu yang misalnya nanti hak, misalnya rumah yang ditinggali oleh ayahnya misalnya ya, kan itu masih ada. Sama dulu ketika membaginya kan belum meninggal. Nah, maka itu tetap nanti ada yang ditinggalkan. Nah, yang ditinggalkan inilah disebut dengan pusaka atau tirkah dalam bahasa agama. Ya, betul Ibu. Jadi nanti yang menjadi sisanya itu adalah apa yang melekat milik ayahnya yang belum dibagikan ke siapa? Ke anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sudah nampak nih. Mangga.
Alhamdulillah ya, Sumedang jauh Baik, ya. insyaallah. Lewat Cadas Pangeran ini Eee, kayaknya ada eksiden di Cadas Pangeran ini. Afwan nih para jemaah sekalian, terutama pada Ya. kiai ini, ada gangguan teknis kiai, Iya, iya. biasa di sini. Baik, kiai sudah terjawab semua atau belum tadi? Ah, ini belum nih, ada Bu Jubaidah ini. Silakan ini Baik, panjang juga. saya tidak Ya. ada di chat Oh pertanyaannya. gitu. Ya, Afwan enggak kiai. apa-apa. Ya, baik, Masya selanjutnya ini ya, Allah. Ibu Jubaidah, alhamdulillah ya. A usia 30 tahun dan sudah menikah. Setelah lama menikah, A baru tahu ortunya menikah ketika sudah hamil 3 bulan seperti pertanyaan kemarin. A ketika menikah walinya ayah biologisnya. Ya, ini jadi sudah dewasa tahunya ya. Diulang sekali lagi ya Bu ya. A usia 30 tahun, ya 30 tahun berarti kan sudah dewasa dan sudah menikah. Jadi yang 30 sudah menikah. Nah, setelah lama menikah, A baru tahu orang tuanya menikah ketika sudah hamil 3 bulan ya. Berarti kan sebelum nikah begitu ya. Seperti pertanyaan kemarin. Kemudian A ketika menikah walinya ayah biologisnya, sedangkan Pak Ustadz bilang walinya adalah ayah dari ibunya. Hal ini terjadi misal karena orang tua belum paham agama dan baru memahami ketika sudah tua dan sudah taubat. Bagaimana hukum pernikahannya ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, begini, kalau memang kita bicara masalah hukum nikahnya itu setelah, ya sah. Itu. Kenapa? Ya sebab tadi, ya. Sebab fakta kejadian ketika dinikahkan itu memang tidak ada yang menyampaikan bahwa dia bukan walinya. Itu, ya. Maka yang dosa itu ketika ada yang tahu tidak menyampaikan itu dosa. Nah, bagi pasangan suami istrinya ya sudah begitu. Itu ya. Maka dalam kaidah fikihnya al-aslu al-adam. Hukum asal itu enggak ada. Artinya apa? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Ketika faktanya memang saat itu si dua mempelai itu tidak tahu, tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang menginformasikan, kemudian pihak KUA juga tidak dijelaskan, ya. Nah, ya sah nikahnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya ada yang tahu yang dosa, misalnya ya yang menjadi wali dan juga yang tahu di sekeliling itu ketika menyembunyikan bahwa hakikat wali yang sesungguhnya mestinya dari pihak istrinya, dari pihak ibunya gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi begini contoh begini. Kalau kita misalnya sholat, sebelum sholat kita wudhu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, wudhu di sebuah tempat ya, sumur atau balong gitu ya, kolam. Nah, kita wudhu ya. Ketika kita wudhu, airnya suci. Tidak ada bau, tidak ada beda rasa, tidak ada berubah warnanya, to'muhu, warihuhu, walaunuhu. Nah, kemudian kita sholat. Nah, 15 menit setelah sholat, kemudian ramai. Ya, di tempat yang sebelumnya kita wudhu, ternyata ada bangkai. Sampai ramai di sana, bahkan bau. Nah, saya tanya, sholatnya sah tidak? Kata para ulama, sah sholatnya. Dan kita menghukumi fakta yang saat terjadi saat itu. Maka kaidahnya al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal itu tetap. Ya, sekalipun fakta 15 menit kemudian dia berubah. Nah, ini yang saya lihat ya, faktanya memang ketika terjadi akad nikah tidak ada yang menyampaikan ya, kemudian juga tidak dijelaskan, maka lagi-lagi bagi status mempelai ya, sah pernikahannya. Gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Sebab memang kalau misalnya ada yang menyembunyikan, hukumnya kembali ke yang menyembunyikan, bukan imbasnya kepada yang mempelai, kedua mempelai yang melangsungkan akad pernikahannya. Begitu Bu Jubaidah ya. Jadi untuk kedua mempelai yang apalagi sudah 30 tahun begitu ya, lanjut saja insya Allah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Kiai, jazakallah atas jawabannya. Langsung saja nih, masih banyak pertanyaan dari Pak Jaja lagi ya. Kiai, Ya, ada ya pertanyaan lagi silakan. Ustaz. Pertanyaan tentang waris. Seseorang yang meninggalkan harta punya anak perempuan yang sudah meninggal juga. Apakah hak waris anak perempuan yang meninggal tersebut boleh jatuh pada anaknya atau cucu dari yang meninggal? Hatur nuhun. Ya.
Baik ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi apakah ada istilah ahli waris pengganti? Nah, gitu mungkin ya. Tepatnya begitu. Ya, kalau kita membaca dalam kitab-kitab turoth, fikih-fikih klasik itu tidak dikenal istilah AP, ahli waris pengganti. Ya, jadi kalau memang sudah meninggal ya sudah saja, berarti nanti haknya yang lain, tidak jatuh ke cucunya. Tetapi dalam konteks kompilasi hukum Islam ini ada ijtihad ulama-ulama yang ya ada di Indonesia. Ya, di pengadilan agama itu ada istilah AP, ahli waris pengganti. Jadi dia menggantikan posisi yang lebih dulu meninggal gitu. Itu Bapak ya, Pak JJ begitu ya. Silahkan itu fikih pendapat begitu. Jadi kalau kita mau mengajukannya ke pengadilan agama pasti nanti yang diselesaikannya ada peluang mendapatkan cucunya itu mendapatkan harta warisan ibunya yang sudah meninggal. Sebab dia menjadi penggantinya. Tetapi kalau menggunakan fikih turoth itu ya sudah saja gitu ya. Apalagi nanti ada laki-laki misalnya. Nah ini juga apa namanya gitu. Tapi kalau dalam kompilasi itu nanti ada yang disebut dengan AP, ahli waris pengganti, yang nanti posisi yang sudah meninggal itu digantikan oleh anaknya atau cucunya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jelas ya mudah-mudahan oleh Pak JJ Jailani ya. Baik, berikutnya Kai pertanyaan dari Ibu Diana Sapitri. Pak Ustadz, bagaimana caranya harta anak yatim yang diminta oleh ibu kandungnya, Ya. padahal hak sepenuhnya oleh walinya, pamannya yang masih ada, Mhm. sedangkan anaknya masih kecil, sedangkan ibunya kekeh mau harta anaknya diambil, sedangkan posisinya sudah bercerai. Iya, iya, iya. Posisinya sudah bercerai. Oh Ya, gitu. Jadi berarti kalau bercerai. begitu meninggalnya setelah cerai gitu ya. Kurang Iya. lebih seperti itu, oke. Ya kalau meninggal setelah cerai dia nggak dapat apa-apa. Iya, nggak. Emang siapa hubungannya apa dengan almarhum? Coba saya baca lagi nih ya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian. Pak Ustadz bagaimana caranya harta anak yatim yang diminta oleh ibu kandungnya? Ibu kandungnya iya, dia ibu kandungnya begitu ya. Gitu kan? Berarti yang meninggal siapa kan? Bapaknya kan? Nah, cuman dia sudah cerai masalahnya gitu. Ibu kandungnya padahal hak sepenuhnya oleh walinya betul ya, kepada walinya. Sedangkan anaknya masih kecil. Nah, sedangkan ibunya kekeh mau harta anaknya diambil. Sedangkan posisi ayahnya, posisinya sudah cerai. Ya nggak bisa. Ya. Jadi ini banyak halangannya ini. Halangannya satu, dia juga sebagai istri. Ya, mantan istri dari suami yang meninggal tidak dapat apa-apa. Apalagi dia mau ngambil misalnya hak yang anaknya. Itu nggak bisa. Ya. Jadi, nah ini, nah wali ini penting di sini. Wali harus berhadapan ini, gitu. Di sini kayak begini nih, fungsi wali itu. Maju nih wali, ya. Anak kecil yang yatim ini jangan dibiarkan begitu saja, dianiaya, diancam dan lain sebagainya. Nggak boleh nih. Kalau misalnya ada hal-hal yang begitu. Nah di sini pentingnya wali. Coba wali tunjukkan mana, ya. Nah, gitu ya. Mana nyalinya nih, kayak begini. Ini harus dijaga ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi memang biasanya begitu ya, hati-hati. Jadi intinya adalah tidak bisa begitu ya, apalagi anaknya masih kecil, yatim yang di bawah apa namanya asuhan walinya. Baik, nanti ini semuanya wali yang apa namanya memegang kendalinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah. Oke. Langsung saja pertanyaan berikutnya dari Omo Al-Ghifari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Ustadz, bapak saya Assalamualaikum. sebelum meninggal bilang ke anak-anaknya jika nanti ada anak-anaknya yang sukses, silahkan bangun rumah di atas lahan yang ditempati beliau. Ya. Dan kami waktu kecil, tetapi beliau juga pesan agar anak-anak yang lain dia biayai sekolahnya. Kakak saya kemudian menjadi orang yang sukses. Tapi hanya 2 adik yang dia biayai, sementara saya dan adik saya yang laki-laki satu-satunya tidak. Bagaimana hukumnya jika saat ini kakak saya sudah sukses dan menempati lahan orang tua dulu, sementara adik saya yang laki-laki satu-satunya sudah meninggal dan punya Mhm. anak-anak yang sedang butuh biaya. Apakah apa ini? Apakah boleh menggugat lahan tersebut karena ada hak anak yatim di sana meski bapak sudah amanah sebelum meninggal,
agar anak-anak yang lain dibiayai oleh kakak yang sukses. Ini panjang Ya, sekali nih kayak. ya. Tapi kesimpulannya begini ya, saya sudah bisa membaca. Jadi intinya begini, Bapak Ibu sekalian, kita mesti ya memilih ya tentang fakta-fakta hukum. Jadi saya sudah sampaikan yang namanya hukum itu taghayyurul ahkam atau al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Baik begini, ketika ayahnya masih hidup, kemudian dia menyampaikan pesan, bla bla bla. Kayak tadi tolong dibangunkan ya di tempat yang ayah singgahi ini rumah dan lain sebagainya. Ya. Itu sifatnya anjuran atau juga pesan. Itu ya, pesan lah gitu ya ke anak-anaknya. Itu. Nah, namun ketika faktanya pesan itu belum bisa diwujudkan, tetapi ayahnya keburu meninggal. Nah, gitu kan kasusnya di situ. Nah, Bapak Ibu, maka pesan tadi batal demi hukum termansuh oleh status ya kondisi ayah yang sudah meninggal yang berimbas kepada hartanya itu sudah menjadi warisan, sudah menjadi tirkah itu. Artinya apa? Tugas wali itu mestinya tidak usah. Jadi yang namanya hak itu ya bisa dituntut begitu. Hak itu ada sesuatu yang miliknya begitu. Nah, ini kalau misalnya bolehkah kita mengambil hak? Wajib harus diambil hak itu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hak itu sifatnya sesuatu yang melekat kepada kita dan itu adalah ya hak itu memang mesti diambil ya. Jadi tugas kita hari ini adalah ya silahkan ingatkan, ada hak saya misalnya. Wahai kakak, tolong ya, saya butuh nih hari ini. Saya minta dan lain sebagainya. Silahkan sampaikan dan lain sebagainya. Ingatkan juga. Sebab ini kalau hak tidak ya wa atu kulla dzi haqqin haqqahu. Berikan hak itu kepada yang punya memiliki hak itu ya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Jadi kalau misalnya dituntut ya dituntut saja, apalagi kalau memang itu butuh dan itu haknya. Tidak ada yang salah dengan menuntut hak. Jadi jangan malu, jangan takut menuntut hak Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kebiasaan kita. Sepanjang itu adalah haknya, maka ya ambillah hak itu. Sampaikan dengan baik, sampaikan dengan bijak. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ya, saya pikir sudah cukup ini ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang selanjutnya nih saya bacakan ini hostnya menghilang lagi mungkin lep-lepan ya kalau Sundanya nih. Sinyalis Sumedang nih. Tapi Pak Dokter Manpan tidak ini kelihatannya itu manteng. Ya, beda sinyal mungkin ya atau beda provider. Baik, Bu Tika ya ini Masya Allah Bu Tika. Assalamualaikum Bu Tika. Ya, Pak Ustadz mengusap kepala anak yatim waktu santi perlukah? Ya, bagus Ibu, silahkan. Ya, jadi menyantuni begitu kan anak kecil ya Bu ya, kecuali kalau anak yatimnya sudah usia misalnya 25 tahun jangan diusap itu. Kalau anak kecil itu ya unyu-unyu ya Bu ya. Didoakan gitu ya. Ya sepanjang anak kecilnya anak gitu ya, bukan anak yang gede Bu ya. Ya itu ya Bu ya. Boleh Bu Tika ya, insyaallah gitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian ini sambil menunggu host, ini kebetulan saya ingin menyapa guru saya, Kiai Haji Ahmad Muhaimin. Ya, mohon ke admin ya. Kebetulan ini Ustadz adalah kajian subuh yang terakhir ya.
Nanti insya Allah ada di duha ya, kita juga akan yang terakhir begitu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, sinyalnya juga nih ya. Ustaz Ahmad Muhaimin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian sambil menunggu. Ya, Masya Allah sudah masuk. Waalaikumsalam Kiai, sehat? Biasanya ini pakai handphone yang memang sinyalnya ya, kadang apa namanya naik turun kalau handphone itu ya. Ya, kita doakan Kiai Muhaimin juga Ustadz Adriansah. Insya Allah mudah-mudahan masuk kembali. Bapak Ibu sekalian mohon ya kalau memang inilah salah satu kelemahan online. Nah itu sudah muncul di tengah-tengah kita. Ya, silakan Ustadz. Ini saya tadi menyapa Kiai Muhaimin, ini namun belum nyambung. Silakan dilanjutkan kembali. Nanti kalau sudah bisa nanti kita sapa lagi. Sekaligus beliau meminta kami mohon untuk menutup ya untuk rangkaian kegiatan di kuliah subuh ya. Kalau duha insya Allah masih ada sekali lagi begitu ya. Sudah bisa Kiai Tadi sudah Muhaimin? dijawab semua, Kiai. Sudah insya Allah ya. Nah Oh, itu. alhamdulillah. Kalau mau puas-puasan ya nantilah. Insya Allah ya. Tadi Yang ada penting ada gambaran. Ya. dari ya, ada berapa pertanyaan lagi tadi dari Pak Firman? Tadi udah ya, Kiai? Oh belum tuh yang mana coba? Oh Yang ya. Baik, tadi ada dari Bu Jubaidah udah? Bu Jubaidah kalau tidak Belum salah ya, Kiai sudah. ya? Sudah yang ini apa? Ada tambahan pertanyaan kata Iya. beliau Mhm. yang si A. Si A itu siapa? Bintinya siapa gitu. Si A yang Bintinya disebut tadi itu bintinya siapa? Mm-mm. ya kalau anak yang 30 tahun ini memang sudah sah nikah ya ke ayahnya. Ini kan masalahnya kan tadi apakah perwaliannya kan yang ditanyakan? Itu. Ya kan faktanya bahwa dia tidak tahu ya ketika beliau menikah ini itu. Maka binnya ya ke ayahnya kalau anaknya itu ya nikahnya ya sah begitu. Itu ya. Jadi kembali kepada anak yang sudah 30 tahun kemudian sudah rumah tangga, sudah punya anak, ya kemudian setelah punya anak itu dikasih tahu ternyata dulu ya mestinya bukan bapak kamu yang jadi wali kan begitu ya. Mestinya. Nah, itu kan nggak tahu begitu ya. Nggak tahu dan tidak ada yang menyampaikan begitu. Ya binnya ke ayahnya. Tapi kan Baik. anaknya nikah resmi begitu ya dan sah begitu. Ya, yang salah itu adalah ayah ibunya. Kita doakan mudah-mudahan ya baiklah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada waktu 3 menit, cuman ada 2 pertanyaan lagi ya. Mudah-mudahan dengan singkat kayak bisa Iya, menjawab. iya, Assalamualaikum Ustadz. iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Pak Firman ini, apakah Mhm. anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkatnya? Iya. Jika ada haknya, bagaimana pembagian dengan anak kandung sendiri? Ya, anak angkat itu dapat wasiat saja, Pak ya. Jadi anak angkat itu kalau mau dikasih itu statusnya bukan harta warisan, tapi itu wasiat. Wasiat itu maksimal 1/3. Itu kalau memang sudah ayah angkatnya meninggal. Tapi kalau misalnya ayah angkatnya masih ada, mau dikasih yaitu hak ayahnya. Namun terkait dengan masalah warisan, lagi-lagi anak angkat tidak mendapatkan hak waris, tapi kalau mau dikasih sama ahli waris boleh gitu ya. Ya, kalau misalnya ahli warisnya nggak pelit ya kasih aja nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau misalnya mau mendapatkan jatah dari ayah angkat yang sudah meninggal itu jatuhnya wasiat. Tapi kalau ingin mencicipi harta waris maka itu kembali ya bagaimana ahli warisnya. Kalau kata ahli waris misalnya udah kita sepakat kasih semuanya buat anak angkat, ya nggak ada masalah begitu. Ya, intinya yang namanya dikasih boleh begitu. Begitu ya Pak ya, Pak Firman, Masya Allah, mudah-mudahan sehat ya di mana ini Pak Firman ya. Ya baik, begitu ya. Silakan, Ustaz Ya, Adriansa. baik, Kay. Ya, Langsung ya, saja dari Pak Mutasobirin ya, atau ya, Bu Uripah. alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau
kalau anak hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain, Ya, ya, itu yang berhak menjadi wali siapa? ya, Suaminya atau siapa ini? Atau yang lainnya gitu ya, Pak. ya, ya. Ya, Terus yang baik. kedua, Ya, suaminya waktu itu di luar negeri. ya, ya, Kemudian istrinya hamil dan punya anak. Ya, ya, seperti itu, kayak. ya. Jadi anak yang dilahirkan tanpa ikatan nikah, ya, anak yang lahir tanpa ikatan nikah itu perwaliannya ke nasab dari ibu, ya. Perwaliannya nasab dari ibu, begitu kata para ulama. Jadi apa namanya? Eh, jadi ayahnya sama sekali tidak punya hak perwalian, begitu ya. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi maka hati-hati ini ya, hati-hati jangan dianggap main-main begitu ya. Selingkuh apalagi tadi kata Pak istilah Pak Mutasodirin begitu ya. Jadi memang ini imbasnya bahwa efek atau dampak hukumnya ya lagi-lagi dia tidak bisa menjadi wali gitu ya. Secara hukum ya Bu ya. Secara hukum dia tidak bisa menjadi wali. Kalau misalnya ya apa namanya sudah menikah dengan ibunya, kemudian menjadi bapak dan lain sebagainya, kasih sayangnya yaitu memangga. Tapi hati-hati, berarti dia bukan wali dan bukan siapa-siapanya. Nah, maka nanti auratnya wanita itu ya harus ditutup begitu sesuai dengan hukum agama ya. Baik begitu Bapak Mutasodirin, mudah-mudahan sudah sehat ya putranya Pak Mutasodirin ya. Bapak Ibu juga ya dilimpahkan rezeki, diganti sama Allah selama ya ada hal-hal yang memang kemarin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup mungkin Pak Adriansa ini. Saya minta ke Kiai Muhaimin. Sudah bisa bergabung Ustaz Muhaimin? Kayaknya menyiapkan kupat ya ini Ustaz Muhaimin nih. Ya, Masya Allah ya. Baik, Ustaz Adriansa silahkan. Sudah jam 7:01. Ya, ini unmute nih. Ya, enggak Ustaz? Atau Ustaz Muhaimin, Kiai Muhaimin sudah bisa bergabung? Sinyalnya mungkin beliau ya, Masya Allah. Kita doakan. Ya, baik, sudah. Nah, Alhamdulillah. Tadi di mute oleh admin. Iya, iya, Baik. iya. Ya, silakan, Ustaz. Baik, Kiai, nampaknya sudah sesuai akadnya, jadwalnya sudah melebihi 2 menit. Jadi langsung saja tutup dengan doa barangkali dari Kiai. Ya, ini Ustaz Muhaimin. Assalamualaikum. Oh, ada. Oh iya, Ya, iya, iya. silakan. Saya Kiai, mohon ke Kiai mangga, Kiai. Kiai Muhaimin mangga. ya, baik kalau begitu nanti sama saya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama ya untuk kajian kuliah subuh ini kita tutup dengan ya Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, alhamdulillah jazakallah Kai dan juga jazakumullah atas partisipasi dari para peserta. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya dari moderator nih ya, dari jaringan. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita pagi hari ini. Dan apa namanya? Kami sampaikan jazakumullah ahsanal jaza ya atas partisipasi infak yang sudah diberikan oleh para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT ganti dengan yang lebih baik lagi. Dan Amin. barangkali para jamaah yang ingin menyalurkan infak dan sedekahnya pada panitia kajian itikaf online, mangga dipersilahkan langsung ke rekening Bank BNI Syariah di atas nama Joko Kristianto yang sudah dikirim lewat WA Group ya. Demikian saya pribadi barangkali pertemuan terakhir di kajian itikaf online subuh ya. Atas nama pribadi saya mohon maaf dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di lain waktu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.